dolar naik, wah barang-barang kebutuhan pokok nih takutnya naik lagi. Nah itu semua memang sedikit banyak menggoncang lah kehidupan rumah tangga, itu pasti banget. Jadi kita tuh seakan-akan ya, menurut saya pribadi, serangan dari luar, serangan dari dalam kayak gitu. Semuanya banyak sekali gitu. faktornya. Iya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Koroa. Udah lama banget rasanya nggak coba podcast lagi nih saya, Kak. Nih kalau teman-teman Koroa mantengin terus episode Koroa podcast dari awal, mungkin agak asing sama wajah Kak DJ di sini. Ini beliau mungkin dikenalin lagi, beliau ada seorang dosen dan juga praktisi keuangan yang udah melalang melintang nih. Amin, ya, amin. ngurusin perusahaan juga yang ya bukan kaleng-kaleng juga ya kalau kita kulik-kulik gitu. Dan juga pastinya keuangan keluarga ya Kak DJ ya. Ini orang takutnya yang baru-baru dengar nih, kenapa kok DJ gini? Mungkin sedikit penjelasan ya. Mungkin boleh sedikit penjelasan, silakan Kak DJ, boleh memperkenalkan kembali mungkin. Halo, perkenalkan pulang ya. Nama saya Junita Permata Indah. Saat ini adalah dosen di akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, pertanyaannya kenapa dipanggil DJ? Karena nama saya itu Junitanya pakai DJ. Jadi ya biar lebih akrab panggil aja DJ Kak, Kak DJ Kak, Mbak DJ Kak. Asal nggak perlulah Bu DJ kayaknya Bu ya. DJ. Biar mudah. Tapi kalau ini anak-anak kampus gimana? Manggilnya gimana tuh? Rata-rata mahasiswa pada akhirnya juga manggilnya Bu DJ. Bu DJ, tetap sama aja ya? Semua, karena semuanya udah manggilnya DJ. Oke. So, Kak DJ gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat-sehat aja hari ini. Masih dengan suasana lebaran, jadi ketemu banget. orang tuh fresh aja gitu kan. Udah mulai dari nol lagi. Iya, betul banget. Ini kalau udah lebaran tuh udah campur aduk kalau udah kita makan ya Kak ya. Entah apa-apa aja yang kita makan. Alhamdulillah sekali. Senang sih. Toh tadi abis cerita juga ternyata Kak DJ sebelum kesini halal bihalal dulu nih ternyata. Dua lagi. Kenyang. Oke, so Kak DJ, jadi kita ngobrol-ngobrol hari ini sebenarnya itu kan ini masih hari lebaran ya kan. Tahu-tahu mungkin teman-teman yang lebaran tahun ini ngerasa banget nih bahwa ada yang namanya kenaikan. Apa yang naik itu? Banyak yang naik ya. Tapi kalau udah tadi dibahas bahwa Kak DJ fokus di keuangan, maka tentunya kita akan membahas soal perkara ekonomi dan juga keuangan tentunya. Nah Kak DJ, ini kan kalau kita sedikit balik dan bahkan yang terjadi saat ini bahwa rupiah itu sedikit menaik. Dia melambung untuk yang dolar ini ya. Bahkan terakhir Mutia lihat itu dia di ini Kak hampir menembus 17.000 ya kalau nggak salah. Itu mungkin bisa dikoreksi lah teman-teman. Nah, sebenarnya nih Kak, ya kan, untuk Kakak yang mungkin pastinya memperhatikan lah sedikit tentang keuangan, baik itu keuangan keluarga bahkan sampai apa yang terjadi di ekonomi kita saat ini, sebenarnya apa sih Kak yang terjadi pada ekonomi kita saat ini, seperti itu. Jadi mungkin sederhananya itu kan kalau kita ngomongin wah rupiah melemah, dolar menguat. Nah, itu sedikit banyak kan kita membahas tentang di dunia ini kan beda-beda ya mata uangnya. Tapi ya adalah kesepakatan bahwa ada mata uang tertentu yang akan digunakan untuk bertransaksi secara internasional. Nah, jadi sehingga ada seperti harga kita sehingga nilai rupiah itu ada harganya, jadi dalam tanda petik ya ada harga. Contohnya kayak sekarang dibilang bahwa berarti $1 itu seharga hampir 17.000, 16 rupiah sekian lah, mendekati 17.000. Nah berarti tadi untuk bisa dengan $1 itu tuh setara berapa rupiah sih? Nah itu sih lebih yang dasarnya dulu tuh. Nah tapi kalau ditanya kok bisa ya naik? Sebenarnya sedikit banyak ini banyak faktor ya, kita nggak bisa hanya berkaca dari satu faktor aja. Di satu sisi sekarang ini kan ya yang namanya hukum permintaan dan penawaran itu berlaku. Kenapa sih kayaknya dolar ini bisa tiba-tiba banget lebih mahal nih sehingga nilai rupiah kita menurun gitu kan? Sekali. Ya karena memang permintaan terhadap dolar lagi naik.
Tapi kan jumlah uang beredar itu kan terbatas ya, nggak mungkin orang main cetak mulu gitu kan, uang nggak mungkin. Maka di situ hukum permintaan dan penawarannya main di sana. Ketika permintaannya tinggi, akhirnya barangnya terbatas, mau nggak mau harganya bisa lebih naik kan. Makanya kesannya tadi mahal ya, $1 itu seharga hampir Rp17.000 nih. Itu satu faktor tuh. Faktor yang lain kita ngomongin ya mungkin bisa dibilang lembaga keuangan secara global ya di dunia. Nah apa aja tuh, kayak misalnya ada yang namanya suku bunga yang mau dipakai untuk ya pengkreditan kah, pinjaman kah, atau apapun itu. Nah itu kan kalau misalnya di satu negara, misalnya lah seperti Amerika menaikkannya, nah itu kan sudah pasti ada transaksi yang cukup besar juga kan, yang ya namanya kompon gitu ya, minjem sekian harus dibalikin sekian, berarti kan nilainya lebih banyak tuh, dolarnya lebih butuh banyak kan. Nah atau misalnya nih kayak yang lagi sekarang nih lagi rame, kalau di Indonesia investor asing mulai narik duitnya nih dari saham-saham yang ada di Indonesia nih, IHSG-nya jadinya anjlok banget gitu kan, merah membara gitu. Nah itu kan bukti bahwa mereka narik rupiah, ya terus mereka akan menukarkan itu kemana? Ya salah satunya kan dolar ya. Orang ini kan ngomongin investor asing soalnya kan gitu. Nah kurang lebih ya seperti itulah gambaran tipis-tipisnya. Iya, terkait ekonomi itu ya. Jadi memang dari satu faktor itu bisa terkena juga tuh ke hal-hal yang lain. Iya. Jadi kalau misalnya gara-gara ini kan akhirnya berdampak ya Kak, pada bahkan kepada keseluruhan tuh secara holistik. Kalau kita lihat ya mungkin pelan-pelan kita lihat harga bensin, cabai atau apapun itulah mungkin bisa pasti bisa naik gitu Kak. Tapi menurut Kak DJ pribadi lah yang paling ngena sekali dalam kondisi kita saat ini kira-kira apa lah Kak? Kalau ngomongin nilai tukar rupiah ini kan tadi karena ya masalahnya kan masih pakai dolar ya kita ya. Betul. Yang kalau saya sih ini tetap sedikit banyak mau langsung ataupun tidak langsung itu pasti tetap berhubungan sama keuangan kantong kita sendiri. Itu sudah pasti. Misalnya contoh ya mau gimana pun kita harus akui beberapa alat elektronik itu kita teknologinya juga nggak murni semuanya dari sini kan. Nggak cuman di rumah tangga kita, teman-teman melihat kulkas, AC, ya semuanya lah yang barang-barang elektronik itu kalau diperhatiin, coba deh cek kalau pernah beli barang apa gitu di tahun berapa, perhatiin deh, bandingin dengan harganya yang saat ini. Kemungkinan tuh pasti lebih mahal. Kenapa? Karena biasanya barang-barang ini dibeli sama supplier distributor itu kan dari suppliernya bisa jadi tadi menggunakan dolar waktu belinya. Jadi begitu harga dolar naik, maka mereka juga akan menyesuaikan tadi dengan nilai rupiahnya. Itu kalau sisi elektronik ya, tapi itu kan sisi tersiernya ya, kebutuhannya bukan kebutuhan pokok. Tapi kalau ngomong kebutuhan pokok, panggan sanang papan, ya kalau kayak sekarang di rumah kita udah butuh listrik. Iya betul banget. Sekarang ya walaupun mungkin tadi kita ngomong ya, tadi sempat ya kita batu baranya masih oke nih di Indonesia, masih nggak ada larangan penggunaan batu bara gitu kan. Tapi balik lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain terkadang misalnya air deh teman-teman, PDAM gitu kan, pakai PDAM. Untuk bisa menetralkan airnya saja itu butuh pasir hitam yang harganya itu memang harus dibeli pakai dolar. Pada kenyataannya ada yang seperti betul itu. Sekali. Bisa berpengaruh nggak? Oh bisa banget. Cuman kan PDAM kan perusahaan milik daerah ya, masih ada subsidi silang di situ. Atau misalnya nih langsung ke makanan nih untuk hari-hari. Kalau misalnya kita panennya lagi bagus, bisalah untuk di dalam negeri ya memenuhi kebutuhan masing-masing daerah dengan komoditas unggulannya masing-masing. Tapi begitu lagi gagal panen, harus impor. Wah, berarti kan tadi transaksi dengan mata uang lain asing, betul sekali, mau harus dilakukan lagi. Iya betul sekali. Ini kita kalau udah ngomongin perkara elektronik aja ya Kak DJ, maksudnya dengan mungkin merek yang sama, misalnya kita beli TV merek ini dengan tipe yang sama, mungkin di tahun ini harganya cuma 1 juta, di tahun kemarin 1 juta, di tahun ini malah naik 1,2 juta misalnya, atau segala macam kayak gitu. Memungkinkan. Bisa jadi hal itu terjadi ya Kak ya, apabila
rupiah kita melemah seperti itu. Betul. Kemudian balik lagi, itu tadi baru kebutuhan tersier doang nih. Terus gimana dengan kebutuhan pokok kita? Misalnya seperti beras, tentunya kita menggunakan beras. Meskipun memasak saat ini bisa juga kok masih menggunakan gas kayak gitu ya Kak ya. Tapi kayaknya keahlian untuk memasak itu pun berkurang ya Kak. Saya sendiri kayaknya kesulitan kalau harus masak pakai gas ya Kak ya. Karena kita udah pakai elektronik kan kayak semua, gitu, kayak betul. masak gas, bahkan kayak goreng nugget atau apapun sekarang udah pakai. Iya gitu betul kan. sekali. Nah, ngomongin soal pertanian kita nih Kak, yang mungkin tadi ada yang namanya galpanen segala macam. Ini kalau Muti jadi teringat tuh Kak, bahwa sempat bahwa kita tuh ada yang namanya bahwa setiap petani itu harus menjual ke namanya apa itu? Harus jual ke Tengkulak. iya. Pelan-pelan nih nyebutnya. Iya, aduh takut soalnya. pelan-pelan nanti ini aja tuh gimana nih. Iya. Jadi gitu, akhirnya jual ke situ. Nanti kalau misalnya dia jual ke tempat lain itu tuh nggak boleh dengan harga yang kecil sekali, sehingga para petani-petani kita tuh akhirnya tidak makmur hidupnya dan terus repetitif kerjanya seperti itu kayak gitu. Dan kita pun, mereka pun seenaknya menaikkan harga gitu, dan akhirnya pun mempengaruhi lagi ya Kak ya. Betul. Jadi kita tuh seakan-akan ya, menurut saya pribadi, serangan dari luar, serangan dari dalam kayak gitu. Semuanya banyak sekali gitu. faktornya. Iya, betul, banyak Kak. sekali faktornya, itu baru salah satu aja ya kan. Maksudnya tadi dari elektronik ke bahan pokok dan segala macam. Nah Kak, ini tadi kita ngebahasnya tentang ekonomi ya kan, secara holistik kayak gitu. Ya sekarang kita ngobrolin tentang gimana sih Kak ngatur keuangan di masa sulit nih. Nah ini saya sebenarnya juga pengen belajar nih ini sama Kak DJ. Karena gimana ya Kak, mungkin kebanyakan dari teman-teman kita tuh penghasilan kita tetap ya kan, meskipun dolar naik ya penghasilan kita segitu-segitu aja mungkin ya, karena kita saat ini mungkin ya wadahnya masih satu nih, belum ada apa-apa misalnya kayak gitu. Nah dengan penghasilan kita yang tetap dan harga-harga yang tadi kita bahas yang kemungkinan akan naik dan segala macam tuh, gimana sih kayak kita mengatur keuangan kita di masa seperti ini gitu. Jadi jangankan teman-teman ya, gitu. Bukan jangankan kamu Ti, termasuk saya sama suami juga. Ini di awal mau Lebaran ya, terutama nih mau Lebaran, karena di momen puasa dan Lebaran itu kita harus dihadapi bahwa bahan pokok tuh pasti naik. Betul itu yang sekali. pertama. Itu setiap tahun pasti gitu, Pasti. meskipun ada penurunan lagi balik-balik ya Kak ya. Terus yang kedua, selain itu kan ada momen dimana akhirnya kita berbenah rumah. Sebenarnya bukan karena lebarannya sih kalau saya perhatiin, momennya aja, inilah waktunya untuk rumah tuh diurus lah minimal setahun sekali gitu ya. Nah kita ngecek lagi apa nih yang perlu diperbaiki supaya kita nyaman tinggal di rumah itu. Belum lagi untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga, beberapa orang itu tidak mudah. Maksudnya tidak mudah tuh ya teman-teman harus ke daerah tertentu, dan kalau ke daerah tertentu itu punya akomodasi yang cukup lumayan. Nah itu juga sekali. jadi PR banget ketika kita ngomongin di Lebaran. Berpas-pasan pula itu dari di awal tahun nih ceritanya, Januari, Februari, Maret, das gitu ya. Nah jadi memang terus tiba-tiba sekarang isunya dolar naik, wah barang-barang kebutuhan pokok nih takutnya naik lagi. Nah itu semua memang sedikit banyak menggoncang lah kehidupan rumah tangga, itu pasti banget. Makanya kemarin saya pun sama suami berusaha ya, gimana caranya kita bisa tetap survive sampai akhir tahun depan nih. Karena dia nanti di awal tahun depan, di akhir tahun depan kita harus mampu mempersiapkan awal tahun depan lagi. Nah itu kan yang nggak bisa habis-habis ya. Nah jadi memang kalau ditanya harus gimana ya gitu. Ini pelajaran terpenting yang akhirnya saya pahami, bekal dari bapak saya juga. Pertama itu adalah menabung. Kita nggak bisa bohong bahwa menabung itu sangat penting untuk dilakukan. Teman-teman jangan terlalu fokus dulu tentang investasi, jangan. Kenapa? Karena investasi itu ada, kalau kita lihat step by stepnya tentang literasi keuangan, investasi itu udah di tangga keempat atau keberapa gitu. Karena yang paling pertama itu adalah punya pendapatan dulu. Dari pendapatan kita nabung. Habis menabung kita paham dulu nih mampu nih memisah-misahkan
biaya-biaya yang kita perlukan untuk lalu lakukan efisiensi di sana, baru kemudian ada uang yang kemudian akan kita kelola, memastikan barang itu tuh uang itu atau kekayaan kita itu nggak stuck di situ aja. Iya. Maka kemudian dikelolalah dengan cara investasi. Nah, itu tahapannya. Tapi balik lagi untuk teman-teman yang mungkin belum punya penghasilan, misalnya yang masih muda ya, yang masih sama orang tua gitu kan, masih dapat subsidi dari orang tua, maka langkah pertama itu nabung dulu. Jangan mikir kemana-mana dulu lah gitu kan, targetkan dulu harus nabung berapa. Terus kalau misalnya yang sudah bekerja itu nabung juga. Kenapa? Kan teman-teman pernah inget tuh kalau misalnya udah sering banget ya dibahas di sosmed dan dimanapun, dana darurat itu penting. Betul banget tuh. Itu kan, dimana dana darurat itu punya rules of thumb-nya kayak kalau kamu single 3 kali pengeluaran, kalau berkeluarga 6 atau 12 kali pengeluaran tiap bulan. Nah, ini sebenarnya dana darurat itu kan ya sama ya, menabung untuk kejadian yang tidak diinginkan lah gitu ya, tapi ada uangnya seperti itu. Nah, mungkin kalau ditanya mengatur ya itu ya dasar-dasar awalnya dulu, nggak ada cara lain selain menabung dulu, karena kita bukan ngomongin kalau nabung dulu nanti uangnya nggak bisa berkembang dong. Nah, kita nih ngomongin habitnya loh. Habitnya, sehingga besok-besok kalau teman-teman ya kata orang sih ya, kadang itu kan orang kalau dikasih rezeki itu mau besar atau mau kecil ngelolanya harus dengan mindset yang sama nih gitu. Kalau enggak jangan sampai dikasih duit lebih, rezeki lebih sama Allah, tahu-tahu makin tinggi juga gaya hidupnya. Nah, itu yang bahaya. Makanya yang harus diatur itu adalah habit kita dulu terhadap keuangan. Dan ngatur habit itu nggak mudah loh. Setahun aja tuh nggak tahu ya kalau kamu tuh gimana nih. Kalau saya setahun itu saya baru bisa memahami spending habit saya tuh kayak apa. Itu 1 tahun pertama semenjak kerja. Terus baru kemudian kenal tentang investasi itu, kita nggak mau FOMO ya, nggak mau FOMO, maka belajarnya aja tuh butuh berbulan-bulan loh, nanya sana sini dulu loh. Betul banget. Gitu, baca sana sini dulu gitu, karena nggak ada namanya rumus saku jagat. Tahu-tahu yang penting tahu paham satu hal terus semuanya langsung mengerti gitu, nggak ada soalnya. Jadi kalau itu sih poin saya, penting nabung dulu, punya habitnya dulu, habit yang baik dalam memegang keuangan. Yang ketiga baru tadi tambahin ilmunya tentang investasi gitu. Jadi jangan mungkin kita udah dapat penghasilan segini nih, tahu-tahu main ke investasi itu kayak langsung naik tangga itu langsung naik tangga loncat gitu ya Kak ya. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan habit dulu nih. Habit buat nabung dulu biar tercipta lah itu kira-kira kita spendingnya tuh biasanya per bulan berapa seperti itu. Tapi ini Mutia pengen make sure lagi Kak terkait tabungan dan dana darurat. Nah, berarti tabungan dan dana darurat adalah 2 plot yang berbeda ya harusnya. Atau seperti apa tuh Kak? Sebenarnya sih kalau dibilang tabungan dan dana darurat itu biasanya dana darurat itu bisa Kak Muti buat dalam bentuk tabungan. Kenapa dana darurat itu kan harus liquid ya? Maksudnya liquid itu dananya kalau diperlukan harus ready kapanpun. Biasanya dalam bentuk cash atau setara cash gitu ya. Jadi biasanya sih tetap aja dibuat dalam bentuk ada tabungannya dulu. Misalnya kan tadi kan kita ngomongin 3 bulan atau 6 sampai 12 bulan pengeluaran kan harus disiapin. Kan nggak mungkin juga kita simpan di tabungan langsung full untuk 12 bulan pengeluaran. Anggaplah misalnya 1 bulan itu dia pengeluarannya 10 juta, ini biar gampang aja ya angkanya. Anggaplah sebulan 10 juta nih pendapatan untuk pengeluarannya. Terus untuk 12 bulan berarti dia harus punya 120 juta atau dia udah punya 120 juta. Kan nggak mungkin juga itu misalnya teman-teman pengennya didepositoin. Ingat deposito itu ada berjangkanya kan? Betul. Berjangka tuh. Jadi ada ketentuan teman-teman baru bisa mencairkan kalau sudah selesai perjanjiannya tadi gitu kan. Nah, makanya
teman-teman bisa milih sebenarnya, nggak harus selalu dalam bentuk tabungan semua, nggak harus selalu dalam bentuk deposito semua, nggak juga harus selalu dalam bentuk misalnya yang paling liquid itu kan reksadana pasar uang gitu. Nah, teman-teman bisa milih misalnya, oke, karena kita nggak tahu kedepannya apa, untuk 3 bulan artinya 30 juta kita simpan di tabungan, jadi kapanpun bisa kita pakai. Yang kedua, misalnya habis itu kita mau taruh di deposito biar tadi bisa melawan dari inflasi misalnya, atau mau di emas. Boleh, kalau emas sih sebenarnya saya agak kurang ini ya, kurang serak ya kalau untuk penyimpanan yang jangka pendek. Emas itu lebih cocok di jangka panjang. Kalau terus misalnya mau reksadana pasar uang karena lebih liquid, itu disimpannya ya tadi misalnya tadi berapa, 30 terus sisanya 40 gitu, atau berapa tadi itu 60 gitu ya di pasar uang, itu juga nggak apa-apa karena tadi prinsipnya yang penting dana itu liquid gitu, bisa dicairkan, kalau ada apa-apa enak bisa langsung dipakai gitu. Itu aja prinsip dana darurat itu seperti itu gitu. Oh gitu, oke. Berarti misalnya tadi pengeluarannya per bulan 10 juta dikali 12 karena udah berkeluarga, 120 juta ini harus berbentuk semuanya di tabungan gitu ya. Ternyata bisa juga kita bagi-bagiin juga kayak gitu. Tinggal tergantung bagaimana kita mau ngeplotkannya nih. Betul ya Kak ya. Oke. Nah, jadi memang penting banget ya Kak dana darurat ini buat kita tentunya. Apalagi ketidakpastian kayak sekarang. Wah. Betul sekali. Cash adalah raja. Kalau kata Warren Buffett. Tapi mau balik lagi nih Kak, bahwa kita tuh di Indonesia sekarang ya, saya tuh banyak sekali melihat bahwa kita tidak tahulah apa yang membuat mereka mungkin bahasanya idealis atau apapun itu, yang akhirnya mengatakan bahwa ya udahlah yang penting cukup aja dulu ya kan. Kan banyak orang tuh memegang prinsip-prinsip seperti itu ya, terlepas dari budayanya apa, mungkin agamanya apa, kita mungkin perhitungan secara universal lah seperti itu. Banyak yang mengatakan bahwa ya udahlah yang penting cukup dulu. Akhirnya kayak orang gali lubang, tutup lubang. Tadi yang Kak DJ bilang bahwa akhirnya tabungan juga tidak disiapkan kayak gitu. Ya kita tidak tahu bagaimana pengelolaan keuangan ini. Nah, tapi sebenarnya Kak, hal-hal nih kenapa kesalahan ini tuh sering terjadi itu sebenarnya penyebabnya apa sih Kak? Apakah hanya sekedar prinsip itu saja atau apa nih Kak kira-kira? Kalau ditanya sih saya memandangnya ini faktornya banyak ya Kak Muti ya. Di satu sisi kayak tadi di awal kita sempat bahas ya, pendapatan segitu-segitu aja, tapi tekanan dari luar dan dari dalam negeri sendiri itu banyak banget sehingga menyebabkan kemampuan kita untuk membeli sesuatu itu menjadi lebih rendah dari sebelum-sebelumnya, sedangkan pendapatan kita segitu-segitu aja. Nah, kalau yang saya perhatikan mungkin bisa dibilang pada akhirnya orang-orang tuh mungkin menyerah, dalam tanda kutip menyerah. Maksudnya gini, ya sudahlah gitu kan. Pada akhirnya yang keluar kalimatnya adalah ya sudahlah, kita jalanin aja seperti ini. Ya kalau dapat lebih alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Gitu kan? Bener gak? Iya. Bener kan prinsip yang banget terjadi. kan? Nah, sehingga ya kalau saya perhatiin sih menyerahnya karena setiap orang kan pasti mengukur nih kemampuan dirinya seperti apa. Iya betul. Mereka sudah aware, pendapatan saya sebulan sekian, pengeluaran saya sebulan sekian. Terus ada tujuan keuangan. Tujuan keuangannya apa? Misalnya tadi mau nabung buat beli rumah, nabung buat beli ini, beli itu. Ternyata dengan dibandingkan pendapatan dan pengeluaran itu selisihnya akan sedikit banget, dan kalau misalnya mau menabung membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada akhirnya ya kan kita ngelihatnya kayak jadi sesuatu yang nggak apa ya namanya ya, oh kok kayaknya susah banget ya untuk dicapai, kok kayaknya butuh waktu yang sangat lama ya untuk dicapai. Oh ya sudahlah, ini mungkin kalau saya tangkap mungkin ini tren yang, waduh mau beli rumah nggak bisa, ya udah mending gue beli kopi aja setiap hari. Iya ada kan, saya pernah lihat tuh di sosial media kayak gitu. Nah mungkin ya itu bentuk akhirnya menyerah untuk tidak terlalu pusing
dengan tujuan keuangan yang sifatnya jangka panjang. Itu sih ya, kecurigaan saya di situ. Tetapi balik lagi, setiap orang punya faktornya masing-masing. Nggak bisa juga kita judge yang ini kenapa, yang itu kenapa. Karena di luar itu pun ada orang-orang yang mungkin dia cukup membiayai dirinya sendiri, tapi ada juga kan di luar sana yang kita kenal sama apa generasi sandwich atau apa tuh satu lagi istilahnya tuh dia inilah tulang punggung keluarganya, walaupun dia bukan generasi sandwich, tapi dia tadi anak pertama misalnya, ya mau nggak mau menanggung hidup orang tuanya dan adik-adiknya. Nah itu juga ada kan kondisi seperti itu, sehingga kadang kalau misalnya bermimpi untuk bisa mencapai sebuah tujuan finansial tertentu, kesannya jauh. Daripada pusing-pusing, ya sudahlah, mending saya nikmati saja apa yang bisa saat ini saya nikmati. Itu sih kalau yang saya tangkap sih kayak gitu ya. Berarti ini bisa dibilang begini ya kayak karena setiap orang itu punya berbagai banyak faktor. Bisa jadi tadi dia sandwich generation ya. Kalau udah sandwich generation kan dia pasti udah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kebutuhan dicukupin bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi banyak orang yang ditanggung jawabinnya, ataupun banyak hal faktor-faktor lain seperti itu. Tentunya pasti setiap orang tentu ingin menabung ya Kak ya, demi impian-impian ataupun mencapai sekarang ini financial freedom ya Kak katanya. Betul, itu tujuan keuangan lainnya. Itu tujuan keuangan lainnya yang sedang berusaha untuk dicapai ya, sehingga aman sentosa sampai ke depannya seperti itu. Tapi memang tentunya kalau yang saya tangkap adalah terlepas dari beberapa faktor, tentunya kalau memang kita masih dihadapkan kepada hal-hal yang sebenarnya bisa kita tekan ya Kak ya. Dibanding kita nge-spend tadi tuh Kakak bilang bahwa beli kopi lah segala macam lah, yang maksudnya itu di luar daripada itu kan kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok kayak gitu. Itu bukan kebutuhan pokok kayak gitu. Jadi ya kita tetap bermimpi secara realistis, tapi juga kita harus melihat mana hal-hal yang memang pokok bagi kita yang memang bisa dibeli. Kalau enggak ya udah sebenarnya masih bisa kita alihkan ke tempat yang lain kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang tadi dari Kak Muti sampaikan, kita bisa bilang kita harus mampu nih bedain kebutuhan sama keinginan tadi. Betul sekali. Nah ini sering terjadi dan iklannya udah banyak. Nah apa nih? Pinjol. Nah jadi ini benar-benar dialamin bukan hanya Gen Z ya, mungkin banyak generasi yang udah paham sama cara pinjaman online yang berbunga-bunga ini yang ya kalau kita bahas secara Islam kebutuhan kita di Quran tentunya tidak diperkenankan ya Kak ya. Namun masalahnya ini banyak terjadi nih Kak, dan yang paling saya sayangkan adalah faktanya kebanyakan dari mereka menggunakan pinjaman online ini Kak, itu diperuntukkan untuk hal-hal gengsi tadi yang seperti kita sampaikan, ada kebutuhan, ada keinginan ya, yang untuk apa ya, dia untuk pinjol ini yaitu untuk keinginan itu tadi, misalnya liburan sekarang kan lagi FOMO ya, liburan ke Bali misalnya kayak gitu. Kemudian misalnya beli iPhone atau beli iPad atau anything lah terkait hal itu yang biar bisa setara ya sama teman-teman kampusnya Kak, atau biar dipandang orang kayak gitu. Nah menurut Kak Diki gimana nih dengan fenomena seperti ini nih? Ini balik lagi ya, karena tadi kalau misalnya kita melewati beberapa tahapan, ya balik lagi tadi nih, kita ngomongin orang-orang yang mungkin kalau saya bilang tuh bukan butuh validasi ya Kak ya, tapi memberi makan ego. Memberi makan ego. Nah, kalau saya sih lebih senangnya pakai istilah memberi makan ego daripada validasi, karena kadang validasi itu perlu dilakukan. Iya, betul sekali, karena validasi ada aspek positifnya juga ya Kak ya. Kayak saya telah melakukan ini, kira-kira menurut orang ini baik atau buruk ya. Nah, itu kan validasi. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya di kasus yang teman-teman kenapa lebih memilih padahal nggak punya uangnya, tidak dijadikan sebuah nggak berpikiran bahwa harus menabung dulu untuk mendapatkan barang tersebut, tidak dibuat menjadi sebuah tujuan keuangan, terus akhirnya pengennya instan. Ini kata kuncinya di keinginan itu, pengennya langsung instan dapet, tidak mau melewati tahapan menderitanya dulu, yaitu tadi dengan cara menahan diri, menabung dulu sampai akhirnya barangnya didapat gitu. Nah, ini kan
fenomena yang cukup mengganggu ya kalau menurut saya ya, karena kamu tidak bergaya seperti kemampuanmu, itu kasarnya kan seperti itu tuh. Nah, di sisi lain tuh kayak tadi tuh dibilang kita pengen ngasih makan egonya. Aku ingin dianggap keren, aku ingin dianggap setara, sehingga apapun caranya, mungkin cara yang paling gampang menurut saya ya, cara yang paling gampang itu adalah tadi punya barang branded. Kalau kawannya punya barang A, dia juga harus punya barang A. Kalau kawannya bisa pergi ke Bali, dia harus bisa ke Bali juga. Nah, dorongan ini kan yang sebenarnya ngasih makan ego dia bahwa aku bisa juga kok seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya bahaya, akan berbeda dengan kalau seandainya kita bilang sebenarnya kan kalau pinjol itu Kak, ada juga beberapa orang yang akhirnya terjebak bukan karena dia pengen gaya hidup juga, itu juga ada sebenarnya kasus itu betul, juga cukup banyak kalau saya perhatikan di sosial media itu ya. Tapi tadi balik lagi, itu kan udah special case nih. Tapi buat yang FOMO tadi, buat yang pengen ngasih makan egonya tadi, bahwa pengen dianggap setara, pengen dianggap wah gitu. Nah, itu bahaya banget sih sebenarnya buat diri dia sendiri. Dan mungkin saya nggak tahu teman-teman lain juga pernah ngerasain atau enggak, ketika seseorang pakai pinjol terus nomor dia mendownload aplikasi tertentu, terus itu kan sebenarnya juga akan mengganggu beberapa orang yang menjadi kontak. Nah itu juga terjadi tuh. Tapi di luar itu teman-teman juga harus merasakan penderitaan yang luar biasa. Minjemnya anggaplah 10 juta, gara-gara pinjol itu kan bunga yang luar biasa tuh. Setahu saya per hari ya Kak ya, kalau setahu saya ya bunganya itu sampai per hari itu sekian persen dari pokok. Jadi kadang kalau teman-teman sebulan 2 bulan nggak bayar tuh bisa lebih gede bunganya daripada pokoknya. Nah kalau yang kayak gitu kan sayang ya. Iya betul sekali. Jadi kayak teman-teman niatnya beli barang harganya 10 juta, tahu-tahu pas karena akibat pakai pinjol tadi, barang ini kalau 3 bulan kemudian harganya jadi 30 juta misalnya. Ya rugi dong. Kalau saya mah kalau saya pasti mikirnya ih rugi banget saya kalau kayak gitu. Mending saya nabung sampai 10 juta dulu baru saya beli. Karena tadi walaupun kita nggak bisa sesederhana itu ya, karena menabung pun ada kondisi ketidakpastian yang menyebabkan tadi bisa aja yang tadinya harganya 10 juta memang akan naik. Tadi kayak di awal-awal kita bilang harga elektronik bisa aja naik gara-gara dolar menguat seperti itu. Iya, tapi kerugian finansial tentu pasti terjadi ya Kak ya, kalau udah terkait pinjol ini. Maksudnya kita melihat banyak sekali fenomena ya anak muda lah, maksudnya yang mungkin anak muda ini kan masih fresh banget ya terkait pengetahuan yang baru-baru tentang kerugian finansial dan segala macam tuh pasti akan merugi ketika kita mulai coba-coba pinjol. Tapi faktanya Kak, memang mungkin ya kalau misalnya kita lagi buka aplikasi apapun lah, biasanya ada aja tuh iklan muncul kayak semudah itu gitu loh. Tinggal install dapat duit. Iya, tinggal install dapat duit gitu, cuman KTP doang gitu. Sebenarnya pengen juga ya kalau bisa dapat duit semudah itu. Iya, seandainya. Cuman kan ternyata efeknya loh panjang banget. Betul sekali. Gitu. Jadi kan ini menyeret kita kepada utang yang nggak sehat ya Kak ya. Sebenarnya nih utang di dalam Islam pun sebenarnya tidak diharamkan ya Kak ya, boleh-boleh saja berhutang, tapi asalkan jangan sampai berbunga-bunga. Karena kalau sampai berbunga-bunga nanti jatuhnya ke hal yang beda lagi seperti itu. Jadi memang lebih baik kita berusaha untuk kalau memang lagi keadaan krisis banget kita harus berhutang, maka sebaiknya kita menjauhkan hutang-hutang yang akhirnya membawa kita pada bunga yang terlalu tinggi, membawa kita pada ke jurang yang mungkin sangat-sangat tidak mengenakan ya Kak ya. Seperti itu. Karena yang namanya hidup kan tentu gimana ya Kak ya, memang bukan sebuah kompetisi. Hidup memang pasti kita, ini pasti realistis ya Kak kita berbicara. Kita pasti akan mengalami sebuah kemunduran mungkin secara ekonomi pribadi, tapi bukan berarti itu membuat kita harus melakukan hal-hal yang
di luar Ya, di luar kemampuan kita, lagi di luar kan. juga kemampuan kita Syariat, seperti itu. waduh. Betul sekali. Itu berat banget tuh. Nah Kak, terus nih kalau misalnya kita udah terlanjur nih masuk ke pinjol, kira-kira saran dari Kakak kira-kira gimana nih? Nah ini berat nih karena kan siapa Berat tahu banget. ada teman-teman yang mungkin Berat banget. udah terlanjur masuk ya Kak ya. Kira-kira solusinya seperti apa nih Kak dari sisi keuangan? Kalau saya pribadi kan prinsipnya itu kan teman-teman kalau pinjol punya hutang pokoknya, kemudian gara-gara lamban bayar akhirnya punya hutang bunga. Oke. Bener kan? Kayak gitu tuh. Ini yang saya pahami ya. Dan ini juga sebenarnya kalau teman-teman pakai di perbankan biasa juga biasanya seperti itu Kak. Yang membedakan perbankan sama pinjol ini kan letaknya pada bunga ya. Iya, betul. Pinjol itu bunganya menjerat banget gitu. Nah, teman-teman itu sebaiknya memang kalau saya fokus dulu nih sama pokoknya. Kenapa? Karena bunga itu merupakan efek dari pokok dikalikan dari hutang pokoknya. Maka tadi tuh harus mampu nih. Sedangkan kalau saya pribadi melihat bahwa kalau di perbankan itu kita bisa minta refinancing atau restrukturisasi hutang keuangan gitulah istilahnya, saya lupa. Itu sebenarnya teman-teman bisa minta tolong kok sama pihak perbankan untuk ada kemungkinan bahwa ya kita restrukturisasi ulang lah hutang ini, jadinya berapa nih, kayak gimana nanti pola pembayarannya dan segala macam, itu masih bisa. Tapi kan kalau di kasus pinjol ini saya rasa yang saya tahu kayaknya opsi itu nggak ada sama sekali. Teman-teman udah pasti langsung terjebak tuh di dalam situ gitu. Dan pada akhirnya nanti buat nutupin hutang yang ini, teman-teman bukalah pinjol lagi di tempat lain. Nah ini yang gali lubang tutup lubang yang cukup mengerikan kalau saya, mengerikan banget, fenomena yang mengerikan banget. Nah ini loh kondisi seperti ini loh, kalau saya pribadi ya kejar di pokoknya dulu, baru kemudian lunasi pada bunganya. Karena kalau pokoknya masih ada dan tidak terbayarkan ya berarti kan akan berbunga terus. Sedangkan ya bunganya kan dapatnya dari yang pokok. Nah, jadi sebisa mungkin lah. Dan memang mau nggak mau tuh harus kita mau nggak mau harus terimalah keadaan bahwa di saat ini, momen ini, setiap orang tuh punya pendapatan hanya dari satu sumber itu akan sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hari-harinya. Sehingga ya walaupun sejalan juga ya, zaman sekarang sudah banyak remote remote worker gitu kan, teman-teman bisa bekerja dari manapun gitu. Cuman ya memang efeknya adalah teman-teman harus menyisihkan waktu. Udah kerja 8 jam sehari pada pekerjaan utama, akhirnya harus nyari cara nih gimana caranya buat dapat pendapatan lain gitu. Walaupun ya itu plus minusnya ya. Apa namanya, gig ekonomi mungkin ya kita sebutnya ya. Itu sih kalau dari saya. Iya, jadi memang maksudnya kita ketika udah terlanjur nih terjerat dari pinjol, maka usahakan untuk kejarlah itu supaya bisa dibayar dulu pokoknya, supaya bunganya juga tidak terlalu berbunga berbunga-bunga gitu. Jadi memang ketika sudah terlanjur maka segeralah untuk menyelesaikan hutang-hutang itu, sehingga kita ketika sudah selesai hutang-hutang kita, dan jangan coba-coba lagi pinjol ya Kak, itu yang pasti ya Kak ya. Tolong tobat setelah itu. Karena memang itu kita akan mengalami kerugian finansial yang luar biasa sekali, dan banyak sekali pengalaman orang yang sudah merasakannya itu, dan itu sangat-sangat tidak mengenakan tentunya ya Kak ya. Nah kalau misalnya kita ngobrolin tadi, kita udah ngobrolin tentang pinjol yang pastinya sangat-sangat ini ya Kak ya, sangat-sangat rugi lah kayak gitu. Nah tentunya nih Kak, di masa saat ini kan itu kita tadi udah sedikit kita ngebahas soal bagaimana kita ngeplotkan tuh bahwa tentu di penghasilan saat ini kita usahakan untuk adanya tabungannya itu bisa diplot-plotkan lagi yang tadinya dana darurat kayak gitu. Kemudian nih Kak, ketika misalnya di masa kita yang benar-benar lagi krisis lah ya bisa dibilang kayak gitu, menurut Kak Junita, kalau ada yang nanya nih misalnya, Kak masih memungkinkan nggak sih di saat ini tuh kita melakukan investasi? Kira-kira jawaban Kakak seperti apa? Justru kalau kita berkaca, kayak tadi kita sempat ngomongin krisis 1998 ya. Oh ya, itu sebelum take podcast ya. Nah
Dan kemudian teman-teman kalau ingat lagi tentang pasar saham, kalau investasi ya, karena kita ngomong investasi biasanya melekatnya di pasar saham juga. Balik lagi coba ingat deh waktu IHSG jeblok gara-gara COVID. COVID, dan kemudian sekarang perang dagang, termasuk ketidakpastian regulasi di Indonesia yang bikin IHSG jeblok. Sebenarnya kalau seandainya nih teman-teman tuh sudah punya tabungan, dana daruratnya anggaplah tadi udah 120 juta gitu kan. Terus teman-teman berpikir, oh kalau saya berkeluarga 60 juta masih aman nih. Terus 60 jutanya mau dipakai investasi, kalau saya bilang boleh nggak apa-apa. Kenapa? Ya walaupun tadi kita kan walaupun tadi masih banyak ya pertimbangannya, tapi kalau ditanya kayak gitu, saya juga akan bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada momen yang kalau kita dengar ya, banyak yang kemudian ketika IHSG merah, harga saham pada anjlok, orang-orang tuh beberapa orang justru malah seneng. Dia bisa membeli saham yang sudah tahu bahwa perusahaan itu bagus, baik, secara keuangannya baik, secara sentimen publiknya baik. Nah, orang malah berlomba-lomba nih. Kalau harganya turun, saya beli. Nah ini loh yang kemudian ada banyak banget kalau kakak perhatiin kisah dari tahun 1996 itu, mereka tiba-tiba kaya mendadak. Kenapa? Karena momen itu mereka punya uang, kayak tadi dia bilang ya, punya tabungan dulu. Punya tabungan yang dimana teman-teman sudah bisa spare amannya tuh, saya harus ninggalin segini yang nggak boleh dipakai sama sekali untuk tadi anggaplah sebagai dana darurat. Ini praktikal aja ya. Dana darurat, lalu sisa ini akan saya pakai untuk investasi. Boleh banget, banget pakai banget. Kenapa? Karena tadi momentum harga perusahaan yang baik, yang nilainya jatuh banget, itu nggak selalu ada, nggak selalu muncul. Maka itu yang istilah orang tuh sering bilang serok. Nah itu serok segala macam itu yang beberapa orang di zaman dulu itu, terutama di 1998 itu, akhirnya mereka jadi jutawan tuh, jadi benar-benar kayak mendadak mendadak, karena tadi mereka ngambil investasi, meletakkan investasinya dan tinggal menunggu reboundnya aja gitu. Iya, betul banget. Naik lagi harganya. Tapi pastinya harus ini juga ya kak, memfilter juga. Betul, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Kira-kira menjanjikan nggak nih perusahaan ini? Takutnya nanti kita investasi sembarangan ya memang kolaps bener-bener deh. Nah, yang nggak boleh ketika teman-teman nggak punya tabungan, dana darurat nggak siap, terus tiba-tiba mau ngambil pinjaman, buat investasi. Itu tolong jangan dilakukan karena itu sangat mengerikan. Ingat, balik lagi, kita punya hutang itu kan sebuah kewajiban harus dibayarkan. Dan itu ada bunga yang harus kita pikirkan. Betul sekali. Wah, itu kalau sampai seperti itu, makanya ini kalau orang pakainya, kalau uang tabungan yang memang tidak ada peruntukannya dipakai untuk investasi, orang nyebutnya uang dingin kan. Sedangkan kalau teman-teman dari uang yang dipakai untuk hari-hari misalnya, karena terus juga atau dari pinjaman terus dipakai buat investasi, nah ini yang namanya uang panas. Mungkin mendidih kali. Nah itu uang yang tidak seharusnya dipakai untuk kebutuhan yang tadi kita kan ngomongin sebuah perusahaan itu besar atau tidak, bonafit atau tidak, itu kan bukan segampang membalikkan telapak tangan ya. Betul sekali. Mengelola perusahaan itu nggak semudah itu gitu. Dimana ngelihatnya? Ya banyak tuh filternya, kayak tadi kakak bilang kan kita harus wajib memfilter perusahaan ini secara laporan keuangan bagus nggak? Di luar dari IHSG-nya pas lagi anjlok-anjloknya ya. Ini kan masalah nasional nih gitu. Jadi semua saham kan turun tuh. Nah, lihat lagi bagusnya gimana, track record profit dia kemarin kayak apa, laporan keuangannya kayak apa, terus dicek lagi sentimen publik terhadap perusahaan itu bagaimana. Nah, barulah kemudian teman-teman bisa yakin bahwa mau tuh taruh uangnya di situ. Tapi balik lagi, investasi kan kita juga nggak ngebahas cuman dari sisi saham ya. Ada banyak model investasi lainnya. Investasi lainnya itu kan juga misalnya yang langsung nggak perlu di perusahaan yang listing, tapi memang ada perusahaan tertentu. Misalnya nih, kayak saya pengen investasi di Kara A misalnya kayak gitu kan. Nah itu kan
ngobrolnya ya ke koroahnya sendiri kan, Iya, kayak gimana betul. nih, saya pengen nyuntikin dana nih kayak gini, nanti kayak gimana ketentuannya. Nah, kan yang seperti itu juga kita sebut investasi. Iya, betul sekali. Jadi memang perlu perhatian khusus ya Kak ya. Iya. Jadi memang investasi di masa ini apakah masih worth it atau enggak, malah jawabannya bisa jadi itu malah akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Iya, betul. Tinggal bagaimana kita mengambil langkah. Kalau misalnya sudah yakin dengan langkah yang kita ambil, sudah yakin kepada tempat yang mau kita suntikan dana itu ya menginvestasikan dana kita dengan tujuan finansial yang lebih oke lagi, ya itu balik lagi langkah yang kita ambil bagaimana, dan pastikan memfilter tempatnya seperti itu. Oke Kak DJ, ini kebetulan karena kita di Koroa, jadi mungkin sedikit kita sedikit sambungkan lah dengan agama tentunya. Nah gini Kak DJ, jadi di dalam hidup ini yang tentunya kita dari tadi ngobrolin tentang ekonomi, krisis ekonomi, kemudian masa-masa yang sulit terkait finansial, manajemen keuangan yang baik, manajemen keuangan yang sehat. Tentunya gimana sih kalau Kak DJ sendiri memahami tentang melibatkan Allah tentunya dalam finansial kita saat ini, dan bukan sekedar saat ini ya Kak, tentunya selama kita hidup tentunya kita pasti akan melibatkan Allah di setiap kehidupan finansial kita dan seluruhnya. Tapi karena kita membahas tentang keuangan, maka kita akan membahas tentang finansial. Jadi kira-kira menurut Kak DJ bagaimana? Jadi kalau ditanya, prinsipnya kan gini ya, kita tuh dijanjiin bahwa setiap orang tuh ada rezekinya masing-masing. Betul sekali. Saya pribadi tuh mungkin bahasa kita tuh terkena lah sama kata-kata itu, terkena sekali lah dengan kata-kata itu, karena terkena di hati ya Kak. Terkena di hati karena ini nggak cuma masalah uang ya Kak. Jujur ini bukan cuma masalah uang, tapi kayak misalnya nih, ketika kita ingin mengusahakan sesuatu, ya satu dan lain hal lah ya ceritanya, mengusahakan sesuatu hampir-hampir saja seperti akan batal. Sudah sempat hampir menyerah, tapi ternyata kemudian tiba-tiba ada lagi jalurnya. Nah, jadi dari semenjak kejadian itu juga, terus ada beberapa yang langsung bersinggungan sama keuangan ya. Misalnya kayak, saya ini udah misu-misu, ini kok nggak jelas sih, seperti ini, seperti itu, ini pembayarannya, ini itu dan segala macam. Sempat mempermasalahkan, kalau sampai kayak gini ya ngamuk lah ceritanya kan. Tapi ternyata di ujung itu ya ternyata itu hanya kemarahan aja. Yang kedua ya sebenarnya pun ya memang itu rezekinya saya segitu gitu. Nah, itu tersadarkan tuh seperti itu karena tadi kalau misalnya kalau saya lah ya mencoba bercerminnya itu, oh ya kan saya kemarin waktunya nggak cukup banyak nih nghabiskan untuk pekerjaan yang itu. Kemarin kan lebih banyak di handle siapa gitu. Ataupun saya juga pernah tuh kejadian misalnya kayak saya melakukan sebuah pekerjaan, saya bawa orang lain, somehow pekerjaannya itu lebih banyak saya yang ngerjain, tapi saya membaginya sama rata. Mungkin di sisi lain orang mikirnya itu nggak adil ya kayaknya. Effortnya nggak adil dong, saya lebih banyak kerjanya loh daripada dia tinggal datang doang, kok saya maunya bagi rata. Tapi kan di luar itu walaupun terbagi, misalnya dari sisi nominal saya bagi rata, tapi ternyata setelah kegiatan itu saya dipercaya lebih nih untuk yang lain. Nah, akhirnya berdampak ke depan betul. Dan itu malah bentuknya bukan satu kali kegiatan aja, continuous. Nah, berlanjutan terus. Jadi saya dan sering banget kejadian kayak gitu tuh bikin, oh iya ya, benar juga ya, rezeki itu selalu udah diatur kok. Cuman tentang ya kayak misalnya kejadian pertama itu sudah sempat mau menyerah dan segala macam. Tiba-tiba kebukalah jalannya. Tapi kalau saya nggak milih jalan ke sana, mungkin juga pada akhirnya nggak nggak bisa juga saya capai. Betul sekali. Jadi ya di situ sih kalau saya pribadi, dan kayak orang kenapa sih ribut-ribut tentang ini itu dan segala macam, terutama tentang uang. Kalau dari saya tuh udah dengan pengalaman yang seperti itu tuh kayak udah nggak mikirin lagi. Ya kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Saya yakin nggak cuman dibayarnya saat ini aja kok, kedepannya juga. Dan saya ngerasa banget
ketika ya mungkin kalau disebutnya itu berserah diri ya, gitu. Mungkin dibilang berserah diri, ya sudahlah, kita percayakan saja sama yang maha kuasa lah gitu ya. Kita udah percayain sama yang, ya kan kita dititipin dong ya di sini, hidup dititipin dengan semuanya. Ya udahlah, yakin aja mah ada jalannya. Pasti betul. Dikasih kok kalau memang kita mau. Termasuklah tentang punya anak. Nah itu kalau saya di situ juga. Jadi kejadian-kejadian itu yang puncaknya kemudian punya anak dan segala macam, wah itu sih. Jadi saya bilang ya nggak perlu terlalu takut lah ya. Sebenarnya kita tuh punya seseorang, orang dalam. Orang dalam, kita punya Tuhan yang memang sedikit banyak tahu kok yang terbaik buat kita apa, yang sudah jelas sekali menjanjikan kita apa, walaupun mungkin di masa kita nggak sadar janji yang sudah diberikan itu apa dan segala macam. Tapi balik lagi, ketika sudah yakin saja, bagi saya tuh itu sudah cukup, karena niat kita baik, kita menjalani hidup dengan baik, kita berserah dengan apapun yang sudah kita minta, dan kita mau mengusahakannya. Menurut saya tuh nggak mungkin lah Tuhan tuh nggak memberi jalan. Itu sih kalau dari saya sih itu ya. Jadi konsep yakin itu tuh memang basic banget seorang muslim harus punya ya Kak ya. Ya untuk segala hal, tapi karena kita tadi fokus ya ke keuangan, tentunya untuk hal apapun lah tentunya ya Kak ya, harus tetap yakin dulu bahwa Allah itu tidak akan mungkin biarin kita kelaparan gitu. Selagi umur kita selagi umur kita masih ada, Allah tuh nggak akan pernah biarin kita kelaparan. Allah tuh pasti udah membagi rezeki masing-masing dari hamba-hambanya. Yang pasti tadi yakin, lalu kedua tadi saya simpulin lagi bahwa ini harus bersyukur tentunya. Bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Tugas kita berikhtiar, berdoa, tapi jangan lupa untuk terus bersyukur dan yakin atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, Kak, terakhir nih, mengingat kita udah diingatin sama kameramen dengan waktu ya. Mungkin lebih ke aksi nyata sama kesimpulannya lah dari Kakak. Kira-kira kalau misalnya Muti minta 3 langkah konkret yang harus kita lakukan untuk menstabilin keuangan kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan mulai saat ini, Kak? Mungkin kalau saya bilang ini patut ditiru, nggak juga kali ya, tapi hanya bisa saya berikan karena ini apa yang coba kami lakukan di rumah gitu ya, di keluarga saya. Yang paling pertama itu adalah kami tracing segala macam bentuk pendapatan kami. Kami pisah-pisahkan yang mana yang sifatnya tetap, yang mana sifatnya insidental. Yang insidental ini karena apa? Yang kedua, ada nggak skill kami yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih ke depannya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini saya pribadi ya, suami sih enggak. Yang kedua itu adalah spending habit. Ini yang spending habit ini yang benar-benar kita tuh harus banyak bercermin diri, atau kita mungkin bisa dibilang kita harus sering refleksi diri ya. Saya tuh suka beli sesuatu tuh karena pengen doang, menuhin ego saya doang nih. Saya suka sama barang ini, saya pengen beli. Tapi kayaknya rata-rata perempuan gitu deh Kak kayaknya. Atau memang ya ada kepuasan batin ketika memiliki barang itu, ya sebenarnya nggak apa-apa, asal tadi lihatlah porsinya. Kita tahu dulu spending habit kita seperti apa, lalu kita bisa menilai seperti apa dan bagaimananya kita sukanya, terus bagian mana yang bisa kita tekan, bagian mana yang menurut kita ya itu mungkin dibilang self reward ya, walaupun jangan sampai kebablasan. Yang ketiga tadi, kalau saya pribadi sesuai perintah Islam, iqra. Apapun, informasi apapun, pembelajaran tentang apapun, rajin-rajin dibaca. Jangan malas membaca, jangan malas untuk mencari tahu. Terutama baca lah ya kalau saya, semuanya itu wajib dipelajari. Cara mempelajarinya mungkin kok nggak, ya satu, baca dari tempat yang kita bisa percayai, sumber yang dipercayai. Yang kedua, diskusi, itu bisa juga. Nah, sebenarnya kita tuh, kalau saya pribadi mungkin tidak secara langsung memberikan
masukan terkait dunia keuangan, terutama pribadi, keluarga gitu kan. Tetapi ini adalah value yang harus kita punya supaya tadi kita tuh jadi tempat yang layak untuk dititipin rezeki lebih sama Tuhan. Nah itu sih kalau dari saya. Nah ini nih hal yang penting dan sering kita lupakan. Yang terakhir nih, yaitu adalah menjadikan diri kita layak untuk dititipkan. Nah ini karena kita bicara keuangan ya, tentang uang itu tadi, rezeki lah mungkin lebih tepatnya ya Kak ya. Jadi gimana caranya kita menjadikan diri kita layak untuk menerima rezeki itu. Meskipun memang betul balik lagi seperti yang udah kita obrolin ya Kak ya, rezeki itu udah Allah yang ngatur, rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Nah kayak gitu. Tapi yang pasti kita juga harus memantaskan diri kita kayak gitu, karena barangkali ya Kak ya, kayaknya mudah banget deh bagi Allah ya Kak ya, tentunya mau ngasih kita berapa kayak gitu. Tapi masalahnya bisa khawatirnya betul banget, bisa dipercaya nggak? Kan banyak, mohon maaf sekali, di Islam itu kan ada yang namanya istiraj ya Kak ya. Jadi mungkin kehidupannya senang, kayak gak ada masalah, rezekinya lancar luncur, tapi kan ada hal yang mungkin diambil, kita nggak tahu, entah itu ketenangannya, entah itu apa gitu. Jadi balik-balik lagi memantaskan diri dan bisa dipercaya nggak kita kalau dikasih amanah itu gitu. Jadi balik-balik lagi malah muhasabah dan introspeksi diri ya Kak ya jatuhnya ya. Masya Allah, tabarakallah Kak DJ. Syukron, jazakillah khairan udah mau berbagi tips keuangan. Tentunya karena jujur pasti ada yang namanya kekhawatiran ya Kak ya, apalagi kekhawatiran mau itu di usia berapapun. Mungkin teman-teman yang ada bahasanya quarter life crisis, teman-teman yang ada di usia 20-an sampai 30-an seperti saya mungkin, dan teman-teman di luar sana pasti sedang yang mungkin lagi sibuk sama karirnya, yang mungkin lagi menempuh pendidikan, tentunya sedang mengalami worry lagi, kekhawatiran tentunya. Setiap orang ada struggle-nya. Betul sekali. Tapi semoga dengan podcast ini bisa ngebantu teman-teman untuk menjawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman, gimana sih cara pola mengatur keuangan yang sehat. Dan tentunya kami memberikan di sini juga ada tips dari Kak DJ bagaimana menghindari hal-hal seperti utang nggak sehat dan segala macam. Baik teman-teman semuanya, terima kasih mungkin sudah menonton sampai di akhir ini. Apabila ada salah kata atau tingkah laku selama berjalannya podcast, kami mohon maaf. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.